Setelah diperiksa lebih dekat, Luyo menemukan kedua barang itu memang menyerupai sarung tinju. Sepasang sarung tinju yang bisa menahan serangan dari senjata tingkat surga. Tidak ada keraguan ini adalah senjata surga grade juga. Sepertinya kotak ini telah menjadi harta yang terabaikan sejak awal. Namun, Luyo tidak melihat rekomendasi mengenai pemiliknya. Senjata yang diperolehnya sebelum ini akan merekomendasikan pemilik, tetapi kotak ini tidak. Bukankah seharusnya merekomendasikan Zhao Yu? Gambar tangan Zhao Yu menjadi palu besi muncul di pikiran Luyo. Itu terlihat tidak wajar. Bagaimanapun, tidak ada keraguan ini adalah harta karun, dan itu tidak kalah dengan life cutter. Luyo mengingat senjata itu dan keluar dari ruang tersembunyi. Ketika dia tiba di aula besar, dia memperhatikan Luan Er dan Zhao Yu di sana. Zhao Yu tidak kembali berkultivasi. Ketika dia melihat masternya muncul, Zhao Yu membungkuk dan berkata, "Salam, Master. Ada apa?" Saudara ketujuh telah mengirim kabar bahwa Master Kuil Fiend, Ren Buping, juga berada di kota Tangzi. Apalagi? Katakan. Selain itu, keturunan 10 dukun sedang meletakkan formasi. Mereka bermaksud merobohkan penghalang Goldenworth Mountain. Zhao Yu berkata. Luyo sedikit terkejut dalam hati, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia berkata, "Bisakah informasi saudara ketujuh dipercaya?" Lito Yuan Er berbicara dengan nada kesal. Saudara senior ketujuh bukan satu-satunya yang mengirim kabar. Jiang Aijian mengirim surat juga mengkonfirmasi hal ini. Guru, lihat, mereka mengadakan pertunjukan tentang berdamai, namun mereka berencana melawan kita. Kita seharusnya baru saja memotongnya menjadi 8 bagian beberapa hari yang lalu. Sementara dia mengutuk, dia mengeluarkan surat Jiang Aijian. Si Wuye dan Jiang Aijian memberitahunya tentang hal yang sama pada saat yang sama. Luyo membelai jenggotnya dan mempertimbangkan ini. Semua orang tahu betapa kuatnya penghalang Goldenworth Mountain. Ketika 10 elit besar mengepung Goldenworth Mountain sebelum ini, mereka tidak berdaya untuk waktu yang lama ketika sampai pada penghalang. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka mencoba untuk menurunkan penghalang dengan formasi yang kuat. Selain itu, formasi sedang diletakkan oleh keturunan 10 dukun dan ahli sihir, Moli. Dengan kalian mereka, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membatalkan penghalang gunung tanpa ada yang memperhatikan. Luyo harus berhati-hati saat menangani masalah ini. Alasan apa yang bisa dia gunakan untuk bertindak melawan mereka? Dia tidak mungkin menunggu sampai penghalang itu turun sebelum dia menyerang mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kami Pavilion Langit Jahat. Sejak kapan kita memerlukan alasan untuk melakukan sesuatu? Luyo berbicara, suruh Ming Xiyin bergegas. Juga bawa Fen Siwen dan Dark Knights. Dalam hal ini, kita harus memberikan perlawanan kepada mereka. Ya, Master. Di dalam pavilion utara Evil Sky Pavilion, Ming Xiyin memimpin beberapa murid perempuan untuk membersihkan kereta terbang. Ini adalah kereta terbang terbesar Evil Sky Pavilion, kereta yang membelah awan. Bentuknya lonjong sempit dan bagian atasnya ramping. Itu dibangun sepenuhnya dari bahan langka. Kereta itu memiliki panjang lebih dari 100 kaki dan lebar 300 kaki. Itu benar-benar tercakup dalam urat formasi dan pola yang rumit namun indah. Warnanya sedikit gelap, dan itu tampak biasa pada pandangan pertama. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat urat formasi dan pola ornamen diatur dengan hati-hati. Ketika primalki dimasukkan ke dalamnya, mereka akan menghasilkan efek yang mengejutkan. Ketika kereta terbang melintasi langit malam, itu akan tampak seperti meteor yang jatuh. Sebuah kereta terbang kecil bisa ditarik oleh binatang buas. Namun, hanya dapat menampung beberapa penumpang dan kepraktisannya terbatas. Kereta terbang besar seperti ini sebanding dengan rumah yang bergerak. Ming Xiyin berdiri di dekatnya dan merenungkan masalah ini dengan tangan di punggungnya. Dia beralih antara membelai dagunya dan menggaruk kepalanya saat dia bergumam. Bagaimana kereta terbang akan terbang ketika kita tidak memiliki cukup tangan di dek? Untuk memindahkan kereta terbang sebesar itu, mereka akan membutuhkan setidaknya 30 kultivator Laut Brahman dan 5 kultivator alam pengadilan Divine.
Mereka juga akan membutuhkan lebih dari 20 kultivator alam laut Brahman untuk berputar dengan yang lain. Akan sangat mengesankan bagi sekte kecil biasa untuk dapat mengirimkan satu kultivator alam pengadilan divine. Brahman si 8 kultivator meridian adalah andalan sekte ini. Ketika Yun, Tien, dan Luo sekte awalnya bergabung, mereka memilih lebih dari 10 kultivator alam pengadilan divine dari puluhan ribu murid mereka untuk bekerja dengan Ye Tianxin untuk menentang Luyo. Namun, mereka dibunuh hanya dengan satu serangan. Ketiga sekte menderita kerugian besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menyimpan dendam terhadap pavilion langit jahat setelah kehilangan banyak elit itu. Anda, kemarilah. Ming Shi Yin menunjuk salah satu murid perempuan. Tuan keempat, apa perintah Anda? Berapa banyak kultivator wanita yang ada di Driftwood Moon Palace? Apa basis kultivasi tertinggi? Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Tuan keempat, kami memiliki 10 kultivator elastik Enlig Tening, 10 kultivator alam Sandstone Densing, dan 20 kultivator alam laut Brahman. Anda tidak memilikinya di alam pengadilan ilahi. Murid perempuan itu menggelengkan kepalanya. Kami memiliki 3 kultivator alam pengadilan divine, tetapi salah satu dari mereka membelot, dan 2 lainnya dibunuh oleh Kuil Fien setelah Master Istana diculik. Ming Shi Yin merasa canggung saat dia berkata, jadi, bahkan Istana Bulan Turunan Suster Junior Tianxin memiliki pembelot. Saya melihat bahwa dia juga tidak memiliki kendali yang kuat terhadap para pengikutnya. Itu sebabnya Palace Master telah menetapkan aturan bahwa mereka yang bergabung dengan Driftwood Moon Palace harus tetap suci. Itu keras. Tatapan Ming Shi Yin sedikit rumit saat dia melihat murid-murid wanita lainnya. Murid perempuan itu membungkuk sedikit dan kembali ke pekerjaannya. Ming Shi Yin menggaruk kepalanya lagi. Hanya ada 20 kultivator alam laut Brahman. Mereka masih kurangan tangan. Ini akan menyulitkan mereka. Beberapa kereta terbang harus didukung oleh kultivator dari luar. Untuk ini saja, para kultivator harus mampu berjalan di udara. Kereta yang membelah awan bisa ditenagai dari dalam, tetapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki cukup tenaga kerja. Tuan keempat, Anda memanggil. Pan Zhong dan Yo Jifeng membungkuk pada Ming Shi Yin. Anda berdua datang tepat pada waktunya. Coba lihat kereta terbang ini. Apa pendapat Anda? Kereta yang membelah awan. Ini kereta terkenal. Master Pavilion mengendarai kereta ini ketika dia menjelajahi tanah yang besar dan Rombei bertahun-tahun yang lalu. Namanya telah mengejutkan negeri-negeri saat itu. Itu semua bagus. Kau mau tumpangan? Saya dapat memberitahu Anda sekarat untuk melanjutkan. Tidak apa-apa, yang harus Anda lakukan adalah membantu nanti. Tidak peduli seberapa bagus kereta terbang itu, akan sia-sia jika tetap membumi. Ming Shi Yin berkata dengan bangga. Oh, ada yang ingin Anda katakan? Tidak, kami sangat bersedia melakukannya. Yo Jifeng dan Pan Zhong buru-buru mengangguk. Yo Jifeng adalah murid pertama sekte pedang surgawi. Basis kultivasinya berada di ranah pengadilan divine. Di sisi lain, Pan Zhong berasal dari sekte kejelasan. Meskipun keduanya sedikit lebih kuat daripada kultivator alam pengadilan divine biasa, mereka masih kurangan tangan. Adik junior kecil? Lupakan saja. Adik junior kecil tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Hua Wudeo? Dia sekarang seorang elder dari Evil Sephlin setelah semua. Selain itu, ia memiliki basis budidaya berdaun 6. Ini akan menghina untuk kultivator Six Leaf untuk digunakan sebagai sumber kekuatan kereta terbang. Itu juga akan menjadi penghinaan terhadap identitasnya. Kakak senior keempat, Zhao Yu bergegas ke Ming Shi Yin. Ada apa? Master meminta Anda untuk bergegas, kata Zhao Yu. Adik junior kelima, juga, kami kekurangan tangan di sini. Dengan Anda di sini, kami sekarang memiliki 3 kultivator alam pengadilan divine. Namun, saya pikir kita masih sedikit kekurangan orang, kata Ming Shi Yin dengan cemberut. Ketika mereka masih mendiskusikan masalah ini, Lu Yo tiba di pavilion utara. Selain Lu Yo, Fen Xiwen dan Dark Knights, Yu Chong dan Duan Yanhong juga hadir. Mereka bertiga dijaga ketat. Lito Yuan Duan Musheng, dan Hua Wudao mengapit mereka. Mereka berjalan sejajar dengan Lu Yo saat dia melenggang.
Yang satunya membungkuk. Master? Master Pavilion. Lu Yo melirik kereta yang membelah awan. Dia mengangguk puas dan berkata, naik. Ming Shi berkata, Master, kota Tangzi tidak jauh dari Gunung Gonjor. Mengapa kita tidak berjalan ke sana? Menggunakan kereta terbang akan menarik banyak perhatian. Little Yuan Air menutup mulutnya dan terkikik. Dia berkata, kakak senior keempat, apakah kamu menyuruh Master untuk berjalan? Hua Wudao berbicara dengan tangan di punggungnya. Kereta yang membelah awan memiliki kecepatan eksplosif. Saya mendengar keturunan 10 dukun berada di kota Tangzi sekarang. Mereka ahli dalam formasi sihir agung. Kereta ini dapat melewati efek formasi. Juga, itu adalah sarana yang bagus untuk mengejar musuh kita. Teknik besar terlalu membebani. Setelah semua, karena kita memiliki kereta terbang, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Oh, Ming Shi menjadi terdiam karena hal ini. Yang lain melompat ke kereta terbang. Beberapa kultivator wanita melemparkan Fen Siwen dan yang lainnya ke kereta. Fen Siwen berbicara dengan ekspresi masam. Tidak ada gunanya membawaku bersama. Dia tidak akan diancam olehmu. Meskipun saya pemimpin Ksatria Hitam, hidup dan mati tidak penting bagi saya lagi. Diam, seorang tahanan rendahan tidak berhak mengoceh terus-menerus. Little Yuan Air membentak. Tak lama setelah itu, semua orang berada di kereta terbang. Mengapa kita tidak bergerak? Ayo, sudah lama sekali saya tidak menaiki kereta yang membelah awan. Little Yuan Air mendesak. Ming Shi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan berkata, kami masih kekurangan 2 kultivator alam pengadilan divine untuk membuat kereta ini terbang. Lu Yo melambaikan tangannya dan berkata, Ming Shi. Ya, Master. Anda akan mengambil alih kemudi. Kultivator alam kesengsaraan divinity yang baru lahir dapat menggantikan 10 kultivator alam pengadilan divine. Kata Lu Yo. Ming Shi mengeluh dengan cemas dalam hati. Tidak mungkin. Mengapa saya lagi? Dia buru-buru berkata, Master, saya salah satu kekuatan utama Ifuskai Pavilion. Bagi saya untuk menyalakan kereta terbang, bukankah itu sedikit? Anda tahu, tatapan Lu Yo tertuju pada Ming Shi. Yu Zhenghai telah mengambil kemudi selama 10 tahun, dan dia tidak pernah mengeluh. Apakah Anda lebih berharga darinya? Lu Yo berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani menyarankan itu. Itu hanya komentar yang tidak bijaksana. Aku akan mengambil kemudi segera. Lagi pula, akulah yang terbaik dalam kemudi. Ming Shi dengan cepat memperbaiki sikapnya. Pada saat yang sama, dia melompat ke kereta terbang dan mengambil kemudi tepat seperti yang diperintahkan. Duan Museng melompat ke kereta juga. Dia menepuk bahu Ming Shi dan berkata, Hei, jangan lihat aku. Guru telah memerintahkan saya untuk mengawasi para tahanan kami. Tidak mungkin ada kesalahan. Jaga agar keretanya tetap stabil, oke? Saudara senior ketiga, Anda tampak seperti orang yang jujur, tetapi Anda gelap di dalam. Ming Shi tampak kesakitan. Dia meletakkan telapak tangan di kemudi kereta yang membelah awan. Yang lain mengambil tempat mereka. Primal Ki instan disuntikan. Setelah menganggur untuk waktu yang lama, resonansinya jauh lebih mengesankan daripada sebelumnya. Energi yang kuat mengaktifkan urat formasi dan pola kereta terbang, dan kereta yang membelah awan menyala dengan cemerlang. Ki primal yang dipancarkan dari vena formasi terkondensasi menjadi energi yang mendorong udara di luar, membentuk daya dorong. Langit di atas pavilion utara tampak bergejolak. Perahu besar itu perlahan naik ke udara sambil menyeret ekor panjang di belakang. Kereta yang membelah awan naik ke udara dan melayang sesaat. Para kultivator perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk naik kereta tidak bisa membantu tetapi melihat langit. Dari sudut pandang mereka, kereta itu tampak seperti perahu yang bersinar. Ming Shi tiba-tiba merasa bahwa itu baik untuk pria kemudi di haluan. Dia bisa melihat Goldjord Mountain secara keseluruhan. Dia berkata, pergilah. Kereta terbang itu bergerak maju. Kota Tangzi tidak jauh dari situ. Bergerak dengan kecepatan paling lambat. Perintah Lu Yo. Ya, Master. Kereta itu melambat.
Yang lain berjalan ke sisi kereta terbang dan melihat ke bawah ke tanah, gunung, hutan, dan sungai. Beberapa binatang unik bisa dilihat terbang masuk dan keluar dari awan. Sinar matahari bersinar di kereta terbang melalui lapisan awan. Pemandangannya sangat memanjakan mata. Luyo berkata, "Elderwa, akankah kita?" Hua Wudao kewalahan dengan bantuan ini. Dia buru-buru membuat gerakan mengundang juga dan memungkinkan Luyo untuk berjalan di depannya. Keduanya berjalan sejajar menuju haluan kereta terbang. Mereka berdiri di tempat terbaik dan menikmati pemandangan indah. Sekte Yun memiliki 2 kereta terbang. Salah satunya digunakan oleh Master Sekte sementara yang lain digunakan oleh Putri Master Sekte. Bahkan dengan keduanya digabungkan, mereka masih pucat dibandingkan dengan kereta yang membelah awan ini. Hua Wudao berkata dengan tulus. Luyo perlahan berkata, "Itu hanya alat transportasi. Itu tidak cukup signifikan untuk disebutkan." Sarana transportasi? Cara Anda berbicara seperti menghirup udara segar, Pavilion Master. Hua Wudao mengangguk. Kereta yang membelah awan terus bergerak maju. Hua Wudao memberikan beberapa pertimbangan dan memutuskan untuk berbicara pikirannya. Fen Siwen hanyalah seorang tahanan rendahan. Basis kultivasinya telah disegel. Karena kita akan melawan keturunan 10 dukun untuk meminta penjelasan, mengapa kita membawa mereka? Fen Siwen adalah pemimpin ksatria hitam. Dia memiliki basis kultivasi yang mendalam. Namun, dia bersedia berlutut kepada saya untuk Molly, kata Luyo. Apakah Anda mengatakan bahwa Molly mungkin berkompromi untuk Fen Siwen? Belum tentu. Luyo membelai janggutnya dan melanjutkan. Dengan pengetahuan dan temperamen Fen Siwen, aku bertanya-tanya wanita seperti apa yang akan membuatnya tunduk dan bahkan tak kenal takut akan kematian. Fen Siwen tidak menganggapnya sebagai tipe orang yang sangat tergila-gila. Hua Wudao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ilmu sihir? Mungkin. Seperti yang diharapkan, Hua Wudao tampak sedikit terkejut. Saya pikir metode pengendalian kejahatan seperti itu sudah lama hilang. Saya tidak menyangka akan melihatnya di zaman sekarang ini. Ada banyak hal aneh di dunia yang luas, kata Luyo. Kereta terbang itu terbang. Ketika mendekati kota Tangzi, beberapa kultivator yang pergian di ketinggian yang lebih rendah melihat kereta terbang. Kereta terbang, itu kereta terbang. Kereta terbang sekte besar manakah ini? Saya tidak dapat melihat benderanya. Tidak ada prasasti juga. Itu wajar bagi para kultivator yang lebih muda untuk tidak mengenali kereta yang membelah awan. Ketika para penggarap yang lebih tua melihatnya, mata mereka melebar, dan mereka mengingatkan yang lebih muda dengan cemas. Ini adalah kereta yang membelah awan. Itu milik Jitiendo dari Evil Sky Pavilion. Kereta terbang Evil Sky Pavilion. Para kultivator mendarat. Beberapa dari mereka melihat kereta yang membelah awan melewati kepala mereka dengan ketakutan. Yang lebih pengecut melarikan diri bahkan tanpa berpikir. Kembali ke masa lalu, Jitiandao mengendarai kereta ini saat dia menjelajahi daratan. Bukankah Jitiandao seharusnya menjaga gunung pengadilan emas dan menikmati tahun-tahun terakhirnya karena batas hidupnya hampir habis? Bahkan unta kurus lebih besar dari kuda? Jangan lupa, ketika 10 elit besar mengepung gunung Golden Sword sebelumnya, mereka dikalahkan dengan telak. Para kultivator di sekitar Tangzi tahun semua melihat kereta itu. Ketika Patriarch Evil Sky Pavilion disebutkan, tidak satu pun dari mereka bisa menjaga ekspresi mereka dari perubahan. Tak lama setelah itu, kereta yang membelah awan melewati berbagai gunung dan hampir mencapai kota Tangzi. Pan Zhong melihat ke bawah ke tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Master Pavilion, lihat ini. Ada kabut tebal yang naik dari bawah. Kelihatannya mencurigakan." "Anda benar? Ini hari yang cerah sempurna. Mengapa ada kabut?" Yo Jifeng berkata, "Bingung. Formasi sihir agung." Yuan Air kecil menyarankan. Bagaimanapun, dia pernah ke Mesur bersama Luyo. Terlepas dari warnanya, kabut tebal di tanah persis sama dengan formasi sihir agung yang dia saksikan beberapa hari yang lalu. Dilihat dari penampilannya, tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 7 hari. Pan Zhong berkata dengan cemberut. Ming Xian melirik Pan Zhong dan berkata,
Ini hanya berarti mereka sudah lama mempersiapkan formasi besar ini sebelum mereka naik ke pavilion langit jahat. Yang lain terkejut. Hua Wudou menatap Luyo. Luyo tampak tenang dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Sepertinya orang di istana itu tidak berniat berdamai, kata Hua Wudou. Itu diharapkan. Luyo tidak terkejut. Ketika dia melihat ketebalan kabut, dia tahu ini bukan formasi besar biasa. Mereka sudah mempersiapkan ini sejak lama. Dia benar telah membawa kereta yang membelah awan. Ming Yin. Ya, Master. Kelilingi Gunung Golden Joward. Roger? Ming Yin tampaknya bersemangat tinggi pada saat ini. Hua Wudou mengangguk. Langkah bijak, Master Pavilion. Kenali diri Anda sendiri. Kenali musuh Anda, dan Anda akan bertahan dalam 100 pertempuran, kata Luyo. Kereta yang membelah awan tiba-tiba melaju kencang. Itu bergerak dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bangunan dan pemandangan di daerah kabur saat kereta melaju kencang. Pan Zhong dengan sungguh-sungguh mengamati pergerakan di darat. Pavilion langit jahat selalu ditakuti dan dihormati oleh orang-orang di dunia. Oleh karena itu, selain kota Tangzi, tidak ada pemukiman lain di dekatnya. Kultivator juga merupakan pemandangan langka di bagian ini. Saat kereta terbang-terbang di langit, mereka bisa melihat kabut tebal aneh yang muncul dari tanah di banyak lokasi. Kabut yang meningkat tampaknya bergerak menuju Golden Joward Mountain perlahan. Beberapa dari mereka sudah melakukan kontak dengan penghalang. Mereka yang tidak mengerti formasi akan berpikir ini adalah fenomena alam. Kereta yang membelah awan bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat. Di bawah bimbingan Ming Yin, Zhao Yu, Pan Zhong, dan Yo Jifei meningkatkan output mereka dari primal ki. Efek dari cahaya ekor menyeret muncul segera. Golden Joward Mountain sangat besar. Mengelilinginya berarti bepergian untuk jarak tertentu. Namun, ini bukan apa-apa untuk kereta yang membelah awan. Sesaat kemudian, Ming Yin mengumumkan dengan keras, "Kami hampir sampai di Tangzi Town lagi." Dia sengaja menambahkan kata, lagi, untuk memberitahu semua orang bahwa kereta pemecah awan akan menyelesaikan orbit mengelilingi kota. Pan Zhong berkata, "Master Pavilion, jelas hanya ada formasi 3 mil di selatan Golden Mountain dalam setengah lingkaran. Tidak ada formasi di tempat lain." Luyo mengangguk dan berkata, "Keturunan 10 dukun bukanlah 10 dukun. Setelah semua, mereka tidak dapat mencapai apa yang bisa dilakukan 10 dukun." Hua Wudou menimpali, 10 dukun adalah kultivator sihir yang sangat ulung. Namun, itu sudah merupakan prestasi terpuji bagi keturunan 10 dukun untuk dapat meletakkan formasi besar yang membentang 3 mil. Kereta yang membelah awan melambat. Ekor yang bersinar juga memudar secara substansial. Sementara itu, para kultivator berjubah merah yang sedang mempersiapkan formasi besar di sekitar kota Tangzi menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke langit. Kereta besar yang membelah awan telah menarik perhatian mereka. 30 kultivator berjubah merah dengan cepat berkumpul menjadi 3 baris. Wu Sheng dan Wu Guan melihat kereta itu. Itu kereta terbang Ifustai Pilihan. Senyum aneh muncul di wajah Wu Guan. Jadi, mereka tidak sabar menunggu pada akhirnya. Kuil Fien telah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Saya ingin tahu kapan mereka akan tiba. Seorang kultivator berjubah merah bertanya. Sebelum dia menerima jawaban, "Whiz," suara kereta yang membelah awan mencapai mereka dari cakrawala. Pada saat ini, kereta yang membelah awan melambat dan turun. Ketika primal ki ditarik, cahaya dari kereta yang membelah awan juga memudar. Tanpa pancaran eksteriornya, ia menyerupai perahu terbang. Kereta terbang itu sejajar dengan pepohonan dan tetap di sana. Mata Wu Sheng dan Wu Guan berkedut saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Di atas kereta terbang, Luyo dan Hua Wudou berdiri di kemudi, menatap mereka dari atas. Para kultivator berjubah merah tidak pergi. Sebaliknya, mereka terbang menuju kereta terbang. Mereka naik ke tingkat kereta yang membelah awan dan membungkuk serempak. Wu Sheng menyampaikan salamnya kepada Senior Ji. Luyo mengamati 30 kultivator berjubah merah dengan tangan di punggungnya. Dia bertanya terus terang, "Bagaimana formasi besar datang?"
Wu Sheng bergidik dalam hati. Paviliun Langit Jahat jelas menyadari formasi mereka. Namun, itu tidak penting. Dia dengan cepat berkata, "Apa yang kamu bicarakan, Pavilion Master? Kami hanya diperintahkan untuk tinggal di kota Tangzi selama beberapa hari. Percakapan seperti ini tidak memiliki tujuan lain selain untuk mengulur waktu." Luyo bertanya, "Di mana Molly?" "Lady Mo berada di ibu kota ilahi. Aku ingin tahu apa urusanmu dengan wanita itu, Master Pavilion?" "Saya dapat menyampaikan pesan Anda kepada wanita itu," kata Wu Sheng lagi. Luyo menatap para kultivator berjubah merah dengan acuh tak acuh. Mereka tidak takut, diam-diam mendambakan Paviliun Langit Jahat, bekerja untuk menurunkan penghalang gunung, namun mereka bermain bodoh. Indeed, mereka adalah sekelompok orang yang munafik dan tidak tahu malu. Dia berkata dengan tenang, "Saya memuji Anda atas keberanian Anda." Para kultivator berjubah merah terkejut. Mereka kesulitan memahami kata-kata Luyo. Ming Shi yang berteriak dengan dingin, "Beraninya kamu berkomplot melawan Golden Sword Mountain? Apakah Anda mau hidup? Sebaiknya kau hancurkan formasi ini, berlutut, dan menyerah. Mungkin masterku akan menyelamatkan nyawamu saat itu." Wu Sheng berbalik untuk melihat Ming Shiyin yang berdiri di pucuk pimpinan. Dia memasang ekspresi polos di wajahnya saat dia berkata, "Formasi? Saya khawatir saya tidak mengerti." Luyo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum dia berkata, "Tuan Wu Sheng, karena mereka tidak tahu apa yang kita bicarakan, mencerahkan mereka." "Ya, Master." Tuan Wu Sheng sangat gembira. Dia mengacungkan tombaknya saat dia melompat dari kereta terbang. Ketika Luyo melihat kursi yang disiapkan oleh murid-muridnya, dia memberi isyarat kepada Hua Wudao untuk duduk. "Silakan." "Terima kasih." Keduanya duduk di kemudi saat mereka menyaksikan pertempuran di udara. Wu Sheng tidak menyangka Paviliun Langit Jahat akan menyerang tanpa peringatan. Pada saat ini, dia tahu rencana 10 dukun keturunan telah terungkap sehingga dia segera berkata, "Mundur." 30 kultivator berjubah merah jatuh kembali ke udara. Formasi mereka tersebar. Tuan Wu Sheng, dengan tombaknya di tangan, langsung menuju Wu Sheng dan Wu Guan. 1000 gelombang. Wu Sheng sedikit mengerutkan kening. Dia mengangkat lengannya. Bam! Lingkaran cahaya keunguan samar muncul di hadapan Wu Sheng dan menangkis bayangan tombak. Kedua belah pihak terhuyung-huyung dari pertukaran pertama mereka. Seperti yang diharapkan dari kultivator, sihir alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Wu Sheng dan Wu Guan melayang di depan sementara 28 kultivator berjubah merah yang tersisa menjaga jarak. Saat ini, kedua sikap mereka benar-benar berbeda dari ketika mereka berada di Paviliun Langit Jahat. Wu Sheng menegakkan punggungnya dan berkata, "Saya tulus ketika saya mengunjungi Paviliun Langit Jahat. Karena Paviliun Langit Jahat tidak masuk akal, saya tidak punya pilihan selain membela diri." Lito Yuan Er yang berdiri di tepi kereta terbang marah ketika dia mendengar ini. Dia mengutuk, "Tidak tahu malu, kakak senior ketiga, pukul dia." Tuan Wu Sheng tidak repot-repot membuang kata-kata dengan orang ini. Emosinya berkobar. Mereka jelas licik melawan Paviliun Langit Jahat, namun mereka bertindak begitu benar. Dia memutar tombak Overlord-nya, dan Primal Ki di sekelilingnya diaduk. Tombak Overlord terbungkus energi saat ia meluncurkan serangan cepat ke lawannya. Teknik tombak 1 Divine, 1000 gelombang. Ribuan bayangan tombak melesat ke arah targetnya.